Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Aprilia dengan NPM 21166100002 dari Program Studi Gizi Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai soal yang diberikan oleh Pak Wahyudi SPD MSI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, selama Anda mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan selama 1 semester ini, apa yang Anda ketahui lebih jauh tentang pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menanamkan sikap demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, memiliki sikap sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang selanjutnya direfleksikan dalam bentuk kebiasaan berbuat sehingga terwujudlah masyarakat yang madani. Soal kedua, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia hari ini? Apakah sudah ideal atau masih jauh dari harapan? Menurut saya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum ideal karena ditemukan beberapa contoh kasus buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi yang membuang kedaulatan rakyat. Di sini contohnya adalah banyak rakyat yang belum merasakan fasilitas layanan publik karena biaya yang dirasa masih sangat mahal. Terjadinya penggusuran dan rakyat kecil yang terkalahkan dengan masyarakat kaya. Hal ini bertentangan dengan makna dari demokrasi itu sendiri, yang mana demokrasi merupakan bentuk pemerintahan suatu negara yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama tanpa ada pengecualian, dan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertanyaan nomor 3, bagaimana menurut Anda untuk mencegah money politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia? Menurut saya, kita sebagai kaum yang melek ilmu pengetahuan harus bisa menanggapi terjadinya praktek money politik. Salah satunya adalah yang pertama, menolak praktek politik yang ditawarkan oleh tim sukses dari calon. Yang kedua, kita harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk tindakan preventif dalam praktek money politik. Yang ketiga, kita harus mensosialisasikan penggunaan bahasa kepada khalayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek money politik. Sehingga dari sini kita dapat menjadi pelopor dalam mencegah praktek money politik yang merusak moral bangsa. Pertanyaan keempat, bagaimana pendapat Anda tentang komponen cadangan di Indonesia sebagai salah satu bentuk kewajiban bela negara bagi warga di Indonesia? Apakah hal tersebut sesuai dengan Indonesia sebagai negara demokrasi? Menurut saya, pembentukan satuan komponen cadangan sesuai dengan prinsip demokrasi negara Indonesia, karena komponen cadangan merupakan implementasi bela negara yang diperintahkan oleh undang-undang terkait hak dan kewajiban warga negara untuk ikut terlibat dalam pertahanan dan keamanan negara. Hal ini juga diperkuat dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
yang berbunyi, untuk menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara perlu ditopang oleh 3 komponen, yakni komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Soal terakhir, bagaimana harapan Anda untuk calon presiden Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang? Harapan saya untuk calon presiden pada tahun 2024 adalah figur pemimpin yang berani dan tegas memberantas korupsi, bersikap independen dalam artian tidak dijadikan boneka oleh partai politiknya, lebih mendengarkan jeritan rakyat-rakyat kecil, dan bisa mengeksplor secara optimal mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan pemimpin yang mampu membuat kebijakan secara objektif dan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit. Sekian jawaban pendapat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.